Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, doa saya jenengan semuanya sehat, jenengan semua bergembira dan selalu bahagia. Kalau bisa diusahakan bahagia lur. Kali ini saya ke ladang untuk mengambil porang yang kemarin sudah kita panen walau sedikit, dan ini posisi porang ada di bawah sancaici. Jadi porang ini saya tanam di bawah sancaici atau harmonis hidup bersama sancaici, atau bahasa lainnya tumpang sari dengan sancaici. Dan ini kelihatannya dua-duanya bagus dan sudah mulai kita panen porangnya karena sudah bulan 7, kebetulan butuh duit lur. Terus jagongan raka perah sone muni kabeh. Ini sancaicinya sudah mulai buah lur. Dan ini sancaici tanam sekitar bulan 1 kemarin. Jadi bisa dikatakan usia 7 bulan jalan. Kondisinya seperti ini, sudah berbuah, dan memang kemarin masih hujan itu subur lur, jadi hijau ranum gitu, hijau-hijau biru gitu. Untuk sekarang agak cenderung agak ada kuning-kuningnya dikit, jadi daun hijaunya sudah agak pudar karena cuaca sudah mulai panas. Dan saya melihat ini perkembangannya kelihatannya juga kuat lah untuk di cuaca panas. Dan ini kita juga menemukan masalah di buah. Ini biasanya di dalam itu ada larva atau ada semacam ulat gitu loh. Jadi kalau ada yang bilang tanam sancaici itu tanpa ada hama, itu tidak benar. Yang benar tetap ada hama itu, baik itu kondisi alam maupun juga ini porangnya lur. Porangnya lumayan, yorong patek gede nemen tapi wis kena dibawa pulang. Gue isi amplop gue jagong lur. Ya lumayan lah daripada belum panen. Dan ini kembali ke sancaici lur. Sancaici saat ini masa peralihan dari musim penghujan menuju ke musim kemarau pancaroba apa jenenge. Kalau di Jawa istilahnya mongso ketiga. Ketiga itu masa ketiga. Ketiga itu telu. Jadi ibaratnya pomo nandur apa-apa no wayah telon-telon. Dan ini alhamdulillah ini sancaici kita sudah ada yang kering lagi lur. Karena ini satu pohon ini kemarin sudah kita panen, walaupun skalanya masih panen perdana. Kemarin ini yang kedua, itu kejadian 10 hari yang lalu. Jadi 10 hari yang lalu sudah kita ambil, ternyata sekarang sudah kering lagi. Sambil kita ambil wadah dulu, karena kita akan mengambil sancaici yang kering. Sudah kering, sancaici kering, hati kita senang. Porangnya juga sudah bisa digali, hati kita senang. Masalah harga pikir carry lur. Namanya petani spiro-piro disyukuri lur. Ini kita taruh sini saja untuk kreseknya, plastik kreseknya. Kita coba ambil sancaici. Dan cara mengambil sancaici seperti ini lur. Jadi usahakan dia sudah kering dan gagang tangkainya itu juga sudah kering. Ini yang isi 4 lur. Lumayan. Ini sancaici isi 4. Biasanya isi 4 dan 5 itu untuk bijinya besar 4. Ini yang isi 5. Isi 5. Ada yang isi 4, isi 5, memang variatif. Ada juga yang isi 6 dan 7, tapi rata-rata itu 4-5 lah yang banyak. Walaupun dinamakan kacang
bintang tapi enggak semuanya bintang. Cuma bentuknya mirip belimbing, separuh belimbing yang dipotong lah. Ini kita ambil lagi, ini agak tinggian, jadi agak sulit sedikit, ini jinjit lor. Sudah ada yang kering, ini satu pohon saja. Kita coba nanti kita apa jenenge, kita coba dapatnya berapa dan kita coba hitung-hitung lah. Ini sudah mulai kering, dan ini untuk pengambilan yang kedua, ini usia 7 bulan. Jadi silahkan nanti dulur-dulur yang ingin komen atau ikut kemitraan Sancaichi PPCI bisa menghubungi nomor WA yang ada di pojok kiri bawah ataupun nomor WA yang ada di kolom deskripsi. Dan untuk seduluran silahkan mengisi kolom komen lor, agar kita sama-sama terbangun untuk membangun Indonesia, ekonomi Indonesia lebih baik lagi. Dan ini sudah ada yang tinggi, masih di bawah Sancaichi. Kita mengambil yang kembar, ini 2, ini kembar, langsung dapat 2. Dan ada yang lebih tinggi lagi, ini agak sulit. Kelihatannya kami akan melompat seperti jumping smash di volley aja, ini nanti akan kita dapatkan. Dan ini yang agak rendah sudah mulai mengering. Jadi untuk Sancaichi ini keringnya tidak serempak lor. Jadi panennya lumintu atau gimana ya, banyu mili. Bisa dikatakan ini karena cuma satu pohon yang sudah produksi. Jadi yang lain ya ada, memang ini yang saya untuk uji coba ini satu pohon ini aja. Nanti dapatnya berapa biji. Ini adalah pengambilan kedua. Pengambilan pertama 10 hari yang lalu, pengambilan perdana. Ini pengambilan kedua. Dan usahakan kalau memetik itu tangkainya, yang tangkai dari buah itu sudah kering lor. Dan posisinya seperti ini, nah lokasinya seperti ini lor. Tadi kami perawatan biasa-biasa saja dan tidak terlalu terlalu istimewa, dan kondisinya juga semak belukarnya luar biasa. Karena ini habis porangnya mati, belum diapa-apain, yaitu akhirnya semaknya juga luar biasa. Dan usahakan untuk Sancaichi itu kering. Dan setelah ini akan kita jemur selama 2 hari. Kalau disimpan cangkang, baik itu simpan cangkang maupun nanti di kupas. Agar kenapa harus dijemur 2 hari? 2 hari posisi terik itu, satu untuk mempermudah cara kupasnya, yang kedua adalah, yang terpenting adalah agar tidak berjamur, karena kulitnya ini cenderung lembab, belum kering beneran, walaupun warnanya sudah coklat atau warnanya sudah hitam. Bahkan ini usahakan untuk tangkainya sudah kering. Jadi walaupun buahnya sudah kering, tapi kalau tangkainya belum kering, biasanya untuk diambil itu agak ulet atau masih lengket atau agak sulit gitu. Usahakan yang sudah kering. Dan kalau panen usahakan, berkali-kali saya sampaikan, kalau panen usahakan sore hari lur. Karena kalau sore hari itu si kulit kacang Sancaichi itu sudah kering seharian, dan usahakan tidak waktu keadaan hujan, sore hari, karena dia tidak lembab. Dan nanti dijemur selama 2 hari untuk
agar tidak berkembang di sela-selanya bintang itu kan bisa juga timbul jamur kalau musim hujan terus. Dan nanti disimpan di suhu kering atau di atas dikasih hanjang-hanjang gitu biar tidak lembab. Dan ini satu pohon kita bisa mengambil atau memanen ini 12 biji lur, 12 biji buah. Dan nanti dari 12 biji ini ada yang isi 4, ada yang isi 5. Katakanlah 12 biji ini katakanlah lebih gampang isi 4 gitu aja. Kalau isi 4, 12 kali 4 itu akan 48 biji. Kalau 48 biji otomatis kalau isi 5 berarti sekitar 60 biji. Bisa dikatakan 48 sampai 60 biji, katakanlah gitu. Itu ambil tengah-tengahnya aja, kita nggak usah pakai hitungan yang terlalu tinggi. 50 butir gitu aja. Jadi dari 12 biji menghasilkan 50 butir gitu aja. 50 butir. 50 butir ini petik yang kedua, berarti yang kemarin itu kalau nggak salah dapat 10 tapi banyak yang isi 5, katakanlah juga 50 butir gitu. Sekarang 50 butir sudah menghasilkan 100 butir. Jadi dalam waktu 10 hari sudah menghasilkan 100 butir. Sedangkan dalam 1 kilo itu biasanya 800 sampai 850 butir. Katakanlah 850, hitung saja 900 gitu aja, pasti aman. Kalau ada kelebihannya ya ngitungnya jangan terlalu tinggi. 1 kilo itu isi 900 misalnya, 900 butir. 900 kalau dibagi 50 itu adalah 18. Jadi 18 titik pokok pohon. Tapi perlu digarisbawahi, ini baru umur 7 bulan jalan. Jadi terus pertanyaannya Pak Poh, kalau nanti umur 2 tahun 3 tahun apakah satu pohon juga cuma menghasilkan katakanlah 10 sampai 12 biji per pohon? Kalau itu saya belum bisa menjawab secara pasti atau signifikan secara detail, tetapi pakai hitung-hitungan bodoh saja, kalau 2 tahun atau 3 tahun itu pohonnya lebih tinggi, lebih tua, dan rantingnya lebih panjang, daunnya lebih banyak, dan jaya jangkau pohon pun lebih jauh. Terus jumlah daun lebih banyak, otomatis karena sansaici per daun itu selalu ada bunganya. Kalau jumlah daun lebih banyak berarti untuk produksi biji atau buahnya juga dimungkinkan lebih banyak. Jadi saya pikir kalau pakai hitungan ini adalah hitungan yang terendah. Kalau sudah 2 tahun 3 tahun saya pikir juga semakin banyak untuk buahnya. Dan tapi kurikulum belajar saya untuk sansaici ini belum masuk ke 2-3 tahun, saya baru 1 musim ya. Sesuai yang saya dapatkan ini ada yang isi 4, ada yang isi 5. Ada juga yang isi 6 dan 7 tapi belum kering. Tadi saya lihat ada. Jadi untuk dulur-dulur yang berminat ingin ikut kemitraan sansaici PPCI, monggo bisa menghubungi nomor WA yang ada di pojok kiri bawah dan juga ada di kolom deskripsi. Jadi untuk dulur-dulur tetap semangat, walau harga porang sekarang kurang bagus, harga sawit kurang bagus. Semoga termasuk jagung juga semakin kurang bagus. Semoga ke depan kalau kita tanamnya tumbang sari,
porangnya harganya kurang baik, harga sansaichi baik, nanti harga sansaichi turun, porangnya baik. Dan kalau bisa tanam tumbang sari apapun yang penting menghasilkan dan halal. Dari hari ke hari selalu saya amati, baik itu mulai semai sampai umur 1,5 bulan, terus pindah ke lahan itu umur 1,5 bulan. Jadi untuk yang sudah panen ini kita pindah lahan itu umur 1,5 bulan, kalau nggak salah Februari. Jadi tadi saya bilang tanam mulai Januari, itu Januari baru semai Januari awal sekitar tahun baru lah. Terus bulan 2 sekitar di atas tanggal 20 baru saya pindah lahan. Berarti di sini mulai bulan 2 akhir. Jadi sekarang bulan 7 pertengahan, bisa dikatakan bulan 3, 4, 5, 6, 7 5 bulan di ladang sudah menghasilkan yang kering. Dan semoga sansaichi seperti ini khususnya marketnya, penjualannya semakin bagus, dan juga semakin banyak petani yang ikut tanam. Nanti kedepannya akan semakin baik, karena untuk seporang saat ini memang harganya kurang seru, kurang jos, jauh dari harapan. Tetapi walau bagaimana, karena kebutuhan porang juga kita panen sesuai kebutuhan saja. Dan ini untuk sansaichi nanti akan saya tulis juga karena ini termasuk kurikulum belajar saya tanam. Panen pertama dapat berapa biji, panen kedua nanti dapat berapa biji, itu paling tidak nanti saya dokumentasikan di sebuah buku. Walaupun bukunya untuk kalangan sendiri, tapi saya akan berusaha belajar sedetail mungkin. Jadi apa yang saya sampaikan juga sesuai dengan apa yang saya alami gitu. Untuk dulur-dulur yang ingin tanam sansaichi bisa dimulai dari sekarang. Dan semoga sansaichi bisa membuat atau menghasilkan hasil yang sangat baik untuk rezeki kita sebagai petani. Dan insya Allah menjadi rezeki berkah, dan ke depan sansaichi bisa merubah nasib lah, seperti porang beberapa tahun lalu. Tetapi khusus petani porang tetap semangat, walaupun harga di bawah masih di bawah 3.000, tetapi tetap semangat. Terus biar pradiopa ini ya tuanggah diopa ini. Yang khusus sansaichi ini bagi yang berminat monggo. Termasuk sansaichi ini jenis tanaman baru yang datang dari Peru, Amerika Latin. Jadi semoga ke depan jangka panjangnya juga cocok di Indonesia. Kebetulan kami ada di Madiun, jadi prakteknya di Jawa. Begitu dulur, sampai petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.